Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis kebutuhan berdasarkan dengan apa yang kami wawancarai di lapangan. Next. Jadi kelompok kami yaitu kelompok 4 beranggotakan ada Fatir Sodik, Farin Alamin, Rahmat Hidayat, saya Syakira dan Izzaz. Next. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana kenduri laut itu merupakan tradisi turun-temurun masyarakat pesisir seperti di Alun-Naga Banda Aceh sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil laut serta sarana mempererat kebersamaan dan menghormati alam. Acara ini biasanya diadakan setiap 3-5 tahun dengan doa bersama dan menghanyutkan potongan daging kerbau ke laut sebagai simbol rasa syukur dan doa keselamatan, bukan bentuk sesajen. Namun, minat generasi muda terhadap tradisi ini mulai menurun akibat pengaruh modernisasi. Untuk memahami makna dan pandangan masyarakat, dilakukanlah wawancara dengan nelayan, PNS, dan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Nah, hasilnya menunjukkan pentingnya pelestarian kenduri laut sebagai warisan budaya yang syarat nilai sosial dan spiritual, serta perlunya keterlibatan generasi muda agar tradisi ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Next. Selanjutnya ada latar belakang, di mana kenduri laut merupakan tradisi turun-temurun masyarakat pesisir, khususnya di Alun-Naga. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas hasil laut dan doa keselamatan bagi nelayan, sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan identitas komunitas. Namun, modernisasi menyebabkan menurunnya minat generasi muda dan lemahnya dokumentasi tradisi ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, kelompok kami merancang gagasan aplikasi data laut yang berfungsi memberikan informasi cuaca, lokasi tangkapan, koordinasi komunitas nelayan, serta menjadi platform edukasi dan pelestarian kenduri laut bagi masyarakat luas. Penelitian dilakukan melalui tinjauan pustaka, analisis pesaing, wawancara, dan perancangan model nilai serta bisnis. Dengan Alun-Naga dipilih sebagai lokasi studi karena aktivitas nelayan yang tinggi, tradisi kenduri laut yang masih hidup, dan keberagaman aktor yang mendukung analisis lintas generasi guna menciptakan solusi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Next. Lalu selanjutnya ada metodologi, di mana yang pertama kami itu melakukan secondary research, di mana secondary research ini kami mencari beberapa referensi berdasarkan jurnal yang kami pilih ada 3 jurnal utama. Lalu yang kedua ada competitive audit, di mana di sini kami mengambil referensi berdasarkan aplikasi yang mirip yang nantinya akan kami kembangkan. Lalu yang ketiga ada primary research, di mana di sini kami melakukan analisis penelitian berdasarkan wawancara. Lalu yang keempat ada analisis model berupa PPC dan BMC yang juga berdasarkan dengan wawancara. Jadi kami di sini mewawancarai ada 3 kelompok user, yaitu nelayan kami mewawancarai 2 orang, lalu ada kelompok user mahasiswa kami mewawancarai 2 orang, dan kelompok user PNS 1 orang. Kami melakukan pengamatan di Alun-Naga. Kenapa di situ? Karena di situ masih ada kenduri laut yang masih berjalan dan banyak nelayan yang hidup di area tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada secondary research. Jadi di sini ada 3 jurnal. Yang pertama itu tradisi kenduri laut di Pantai Baros. Jadi jurnal ini tuh membahas kenduri laut dari perspektif spiritual dan hukum Islam. Tradisi ini dipenuhi dengan doa, zikir, dan tahlil sebagai bentuk syukur atas rezeki laut. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini tergolong urf sahih atau kebiasaan yang sah selama tidak bertentangan dengan agama.
Penulis menekankan pentingnya memadukan nilai religius dan budaya agar kenduri laut tetap hidup sebagai bentuk spiritualitas dan kebersamaan masyarakat pesisir, bukan sekedar seremoni. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu Kenduri Laut sebagai kearifan lokal dan ketahanan budaya. Jurnal ini menyoroti kenduri laut sebagai kearifan lokal yang memperkuat gotong royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap laut. Fokus utamanya adalah pengarsipan digital mendokumentasikan tradisi melalui foto, video, dan catatan lisan untuk menjaga memori kolektif serta mengenalkan budaya kepada generasi muda. Strategi ini selaras dengan ide proyek Detak Laut, yaitu pelestarian tradisi berbasis digital agar nilai budaya mudah diwariskan lintas generasi. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu tradisi dan budaya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Jurnal ini membahas peran budaya lokal, termasuk kenduri laut, sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas, kepercayaan, dan identitas kolektif masyarakat pesisir. Tradisi ini menjadi wadah interaksi sosial dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi warga. Namun, terdapat dua pandangan. Sebagian ingin menyesuaikan tradisi dengan zaman, sementara yang lain ingin mempertahankan bentuk aslinya agar nilai sakralnya tidak hilang. Kemudian kompetitif audit. Jadi di sini ada tiga aplikasi. Yang pertama itu Indonesia Heritage Digital. Jadi platform resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendokumentasikan warisan budaya Indonesia. Eh, Dia menyediakan data tentang tari, musik, dan upacara adat. Kekurangannya, tampilan masih formal dan kurang interaktif bagi generasi muda. Kemudian yang kedua ada Google Arts dan Culture. Aplikasi global dari Google yang menyajikan koleksi seni dan budaya dunia secara digital melalui fitur virtual 360 derajat, peta interaktif, dan AR. Visualnya menarik tetapi tidak fokus pada budaya lokal Indonesia. Cocok dijadikan inspiratif tampilan interaktif untuk aplikasi data laut. Kemudian yang ketiga ada Budaya Kita. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi lokal yang memperkenalkan budaya Indonesia seperti tarian, rumah adat, dan alat musik melalui konten digital dan kuis edukatif. Antarmukanya menarik, namun kontennya belum lengkap dan kurang terverifikasi. Meski begitu, menjadi contoh nyata edukasi budaya berbasis teknologi interaktif. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada primary research yang dimana kami mewawancarai lima orang. Yang pertama ini ada nelayan yang bernama dengan Bapak Hasan menjelaskan bahwa kenduri laut biasanya dilaksanakan setiap 3 tahun sekali sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan keselamatan saat melaut. Tradisi ini belum terdokumentasi secara resmi dan masih diwariskan secara lisan antar generasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengadakan doa bersama, penyajian hasil laut, dan kegiatan sosial yang mempererat kebersamaan warga pesisir. Next. Itu selanjutnya dengan Pak Amiruddin yang merupakan nelayan yang bertempat di Alunaga, berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai nelayan, menjelaskan bahwasannya kenduri laut adalah tradisi turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil laut. Kegiatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan menghanyutkan potongan daging kerbau ke laut sebagai simbol doa keselamatan. Tradisi ini bukan sesajen, melainkan bentuk penghormatan terhadap laut dan kebersamaan warga, karena seluruh masyarakat ikut berpartisipasi tanpa memandang status sosial. Next. Kemudian untuk orang yang ketiga yaitu ada seorang PNS yang berasal dari Alunaga yang bernama Bapak Nazarullah. Beliau menjelaskan bahwasannya kenduri laut dilaksanakan setiap 3 tahun sekali sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut. Menurutnya, tradisi ini juga mempererat keharmonisan dan kekompakan warga. Ia menekankan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik bila masyarakat turut menjaga dan melestarikan laut seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menanam terumbu karang di pesisir laut. Next. Kemudian di sini ada wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Syahkuala, Prodi Teknik Elektro yang bernama Nabil Gifari. Eh, Nabil Gifari
mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kenduri laut ketika ia kecil dan memahami tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur serta doa keselamatan bagi nelayan. Ia menilai kenduri laut memiliki nilai sosial dan kebersamaan. Eh, Kuat, mencerminkan gotong royong masyarakat pesisir. Namun menurutnya, minat generasi muda mulai menurun karena pengaruh modernisasi ataupun eh, pengaruh budaya luar. Nabil menyarankan agar tradisi ini bisa dipromosikan melalui sosial media seperti TikTok, YouTube, agar tetap dikenal dan menjadi bagian dari identitas budaya Aceh di era modern sekarang. Lanjut. Kemudian untuk orang yang kelima, ini bersama Kadafi yang merupakan mahasiswa teknik elektro juga yang berasal dari Luk Sumawe, dan katakan bahwa ia tertarik pada tradisi kundri laut karena menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan dan kebersamaan masyarakat pesisir. Meskipun belum pernah melihat langsung, ia mengenal tradisi ini melalui media sosial dan cerita dari orang tuanya. Menurut Gaddafi, generasi muda kini kurang tertarik karena pengaruh budaya modern dan kemasan tradisi yang kurang menarik. Ia juga menyarankan agar kenduri laut ini bisa dipromosikan melalui sosial media, baik itu TikTok, Instagram, YouTube, dalam bentuk video pendek dan interaktif agar lebih diminati oleh eh, kalangan muda. Selanjutnya bakal lanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sini ada hasil penelitian dari primary research. Yang pertama itu ada sebagian nelayan masih ada yang tidak paham apa itu kendari laut. Banyak yang hanya mengikuti kegiatan kendari laut, bukan di laut langsung. Kemudian yang kedua, kenduri laut ini dilakukan setiap 3 tahun dengan memasuk satu kerbau. Lalu seorang panglima memberikannya kepada nelayan. Kemudian yang ketiga, makna tradisi laut bagi masyarakat pesisir adalah sebagai rasa bersyukur karena telah mengambil hasil alam. Yang keempat, akses informasi mengenai kandung laut masih sangat kurang. Yang kelima, banyak generasi muda kurang tertarik dengan tradisi kandung laut. Kemudian yang keenam, menjaga laut dan alam dengan menanam terumbu karang dan menjaga kebersihannya. Kemudian di sini ada daftar kebutuhan. Yang pertama ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang makna kenduri laut. Kedua, penyebaran informasi dan dokumentasi tradisi kenduri laut. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pendampingan generasi muda. Yang keempat, fasilitas pendukung kegiatan kenduri laut. Kelima, program pelestarian lingkungan laut. Terakhir, yang keenam, kolaborasi antar pihak, yaitu pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Kemudian di sini ada temuan penelitian, kenduri laut syarat nilai spiritual, sosial, dan budaya lokal. Masalah utama, kurangnya pemahaman nelayan tentang makna tradisi. Kemudian kedua, minimnya akses informasi dan dokumentasi. Yang ketiga, generasi muda kurang tertarik. Dan terakhir, lemahnya kolaborasi dan kesadaran. Kemudian sini ada solusi dan inovasi yang di mana yang pertama itu ada edukasi dan sosialisasi budaya secara rutin. Kedua, perlibatkan anak muda dalam kegiatan adat. Yang ketiga, promosi budaya melalui media sosial dan aplikasi digital. Kemudian yang keempat, kolaborasi antar pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat. Kemudian yang terakhir ada integrasi kegiatan pelestarian laut. Di sini ada inovasi aplikasi laut, yaitu aplikasi kami yang kami angkat untuk inovasi nelayan dan dokumentasi tradisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam the value proposition canvas, di mana di PVC ini menunjukkan bagaimana aparat desa berperan menjaga tradisi kenduri laut melalui koordinasi, sosialisasi, dan peraturan desa agar kegiatan berjalan lancar serta memperkuat kebersamaan masyarakat pesisir. Next. Kemudian di sini juga sama di VPC. VPC ini menjelaskan bahwa bagaimana mahasiswa dapat berperan melestarikan tradisi kanduri laut melalui media digital. Mahasiswa mahasiswa membutuhkan cara belajar budaya yang menarik dan modern, sehingga solusi yang ditawarkan berupa platform kolaborasi online, video dokumenter interaktif, dan konten kreatif di media sosial agar tradisi ini tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda. Next. Selanjutnya di sini ada dua BMC. Yang pertama itu BMC Business Model Canvas, yang mana yang merupakan ini menggambarkan peran mahasiswa
peran mahasiswa dalam melestarikan tradisi kanduri laut lewat dokumentasi digital, edukasi budaya, dan penyebaran informasi melalui media sosial agar tetap dikenal generasi muda. Next. Nah, terakhir BMC ini menjelaskan kolaborasi antara PNS dan warga pesisir dalam menjaga tradisi kanduri laut melalui kegiatan sosial, gotong royong, dan aturan desa untuk memperkuat nilai kebersamaan dan pelestarian budaya. Next. Nah, jadi dari presentasi kami di atas bisa diambil kesimpulannya yang bahwa berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kanduri laut ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat pesisir yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang tinggi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut sekaligus doa keselamatan bagi nelayan. Tradisi ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan gotong royong antar warga. Namun, seiring perkembangan zaman, minat generasi muda terhadap tradisi lokal mulai menurun akibat pengaruh modernisasi dan kurangnya dokumentasi budaya. Jadi, untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini, diperlukan pelestarian berbasis digital melalui platform seperti aplikasi Detak Laut, yang tidak hanya membantu nelayan memperoleh informasi cuaca dan lokasi tangkapan, tetapi aplikasi ini juga menjadi media dokumentasi dan edukasi budaya. Upaya pelestarian ini dilakukan secara kolaboratif antar masyarakat, pemerintah, dan generasi muda, agar nilai-nilai kanduri laut ini tetap hidup dan diwariskan lintas generasi sebagai bagian dari identitas budaya Aceh di era modern. Ini saja untuk presentasi dari kelompok kami pada malam ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.